Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam ini kita akan menjalankan diskusi anatomi fisiologi, genetika, dan neurologi pertemuan ke-9. Jadi kemarin itu Bapak Budi telah memberikan trigger kasus kepada kelas kita dan kita diminta untuk membedah kasus itu melalui metode PBL. Sebelumnya akan dibacakan trigger kasus oleh Elsa. Kepada Elsa dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan membacakan trigger kasus, yaitu Dani adalah seorang siswa berkebutuhan khusus yang duduk di kelas inklusi. Ia memiliki hambatan intelektual ringan, tapi secara umum dapat mengikuti kegiatan pembelajaran motorik halus dan kasar dengan bantuan guru pendamping. Namun, dalam 2 minggu terakhir, gurunya memperhatikan perubahan mencolok pada koordinasi gerakannya. Dani sering terjatuh saat berjalan di lorong sekolah, dan saat diminta mewarnai, tangannya bergemetar dan sulit mengarahkan pensil. Ia juga kesulitan menjaga postur tubuh saat duduk dan tampak kesulitan berbicara dengan lancar. Guru pendamping kemudian menyarankan orang tua Dani untuk membawanya ke dokter saraf anak. Setelah pemeriksaan neurologis, dokter menyatakan bahwa terdapat gangguan pada bagian D. Ada gejala ataksia, hipotonus otot, disartia, nistagmus, penurunan kemampuan propriosepsi, dan neuroplastistas. Rekomendasi dokter perlu menjalani atau melakukan rehabilitas neuropsikomotorik. Dan di sekolah untuk memahami lebih dalam, guru-guru PLB melakukan diskusi tim dengan tujuan agar strategi pembelajaran dan intervensi terhadap Dani bisa dirancang lebih efektif dan sesuai. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih Elsa. Jadi selama Elsa membacakan trigger kasus tadi, kita sudah masing-masing kita sudah menemukan istilah yang sulit dipahami dan akan kita bahas pada tahap kedua, yaitu identifikasi masalah. Jadi saya sudah merangkum 6 istilah yang telah kalian sampaikan di grup. Akan saya bacakan. Istilah pertama ada ataksia, yang kedua hipotonus otot, yang ketiga disartia, yang keempat nistagmus, yang kelima kemampuan propriosepsi, yang keenam kemampuan neuroplastisitas. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang ingin berpendapat tentang istilah tersebut? Izin saya, moderator. Oke, Bunga, silakan. Menurut saya, ataksia adalah gangguan koordinasi gerak tubuh yang terjadi karena kerusakan pada bagian otak yang mengatur keseimbangan dan koordinasi, yaitu cerebrum otak kecil. Akibatnya, seseorang dengan ataksia akan mengalami kesulitan mengontrol gerakan otot, sehingga gerakannya tampak tidak seimbang, kaku, atau goyah. Itu pendapat menurut saya tentang pengertian dari ataksia, moderator. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Bunga untuk pendapatnya tentang ataksia. Untuk istilah nomor 2, apakah ada yang ingin berpendapat? Izin saya, moderator. Baik, Yaira, silakan. Di sini saya akan memberikan pengertian menurut saya tentang hipotonus otot. Hipotonus otot atau hipotonia artinya tonus otot yang menurun, yaitu otot yang tidak memiliki tingkat ketegangan atau resistensi normal terhadap peregangan atau gerakan pasif sendi, sehingga otot terasa lemas atau plovi. Hipotonis bisa muncul sebagai gejala dari banyak kondisi neuromuskular atau neurologis, dan pada bayi sering disebut low muscle tone. Sekian dari saya, moderator. Terima kasih. Terima kasih Yera sudah memberikan pendapat tentang istilah kedua. Untuk istilah ketiga,
Saya ingin memberikan pendapat tentang disartia. Disartia adalah gangguan bicara yang terjadi karena kelemahan, kelambatan, atau kurangnya koordinasi otot-otot yang digunakan untuk berbicara, seperti otot lidah, bibir, rahang, dan pita suara. Penyebabnya biasanya karena kerusakan sistem saraf pusat atau perifer, misalnya pada otak kecil cerebellum, batang otak, atau saraf yang mengatur otot-otot bicara. Sekian pendapat dari saya tentang disartia. Selanjutnya, pendapat. Izin moderator. Nystagmus adalah gerakan mata cepat dan tidak berkendali yang bisa terjadi ke arah horizontal, vertikal, atau memutar. Sekian moderator, terima kasih. Anggun, terima kasih. Apakah ada yang ingin selanjutnya berpendapat? Saya izin berpendapat moderator tentang kemampuan propriosepsi. Kemampuan propriosepsi adalah kemampuan tubuh untuk merasakan posisi, gerakan, dan orientasi bagian-bagian tubuh sendiri tanpa harus melihatnya. Contohnya seperti saat kita menyentuh hidung dengan tutup mata, dan saat kita berjalan tanpa harus melihat kaki kita. Baik, hanya itu moderator, terima kasih. Terima kasih Elsa sudah memberikan pendapatnya. Pendapat terakhir, apakah ada yang ingin memberikan pendapat? Izin moderator ingin menyampaikan pendapat. Ya, silakan. Saya ingin menyampaikan pendapat tentang kemampuan neuroplastisitas, kemampuan otak beradaptasi dan membentuk koneksi baru setelah cedera atau pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih moderator. Terima kasih Kia dan teman-teman untuk pendapatnya. Kita sudah melewati tahap kedua. Selanjutnya kita akan memasuki tahap ketiga, brainstorming. Di sini masing-masing kita akan mengajukan 2 pertanyaan. Nanti dari ke-12 pertanyaan akan ditetapkan 6 sebagai LO untuk tahap keempat. Ada yang ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu? Izin saya moderator, Silakan Bunga. yaitu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan aktaksia dan bagaimana gangguan ini mempengaruhi koordinasi motorik halus dan kasar pada anak. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, mengapa hipotonus otot dapat menyebabkan anak sering terjatuh dan kesulitan menjaga postur tubuh? Cuman 2 pertanyaan itu dari saya moderator, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bunga. Selanjutnya, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Baik, moderator, izin. Iya, Yaira, silakan. Di sini saya ingin memberikan 2 pertanyaan juga. Yang pertama, pertanyaan pertama saya, bagaimana disatria memengaruhi kemampuan komunikasi anak di lingkungan sekolah inklusi? Selanjutnya, apa kaitan antara nystagmus dan kesulitan anak dalam melakukan aktivitas visual seperti mewarnai atau membaca? Sekian dari saya, moderator. Terima kasih Yaira untuk 2 pertanyaannya. Selanjutnya saya akan memberikan 2 pertanyaan juga. Pertanyaan saya, bagaimana penurunan kemampuan propriosepsi berdampak pada aktivitas sehari-hari anak di kelas dan di rumah? Pertanyaan selanjutnya, mengapa neuroplastisitas penting dalam proses rehabilitasi anak dengan gangguan neurologis? Cukup dari saya. Selanjutnya, apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan? Izin moderator, di sini saya akan mengasih 2 pertanyaan. Yang pertama, strategi apa yang dapat diterapkan guru PLB untuk mendukung rehabilitasi
psikomotorik melalui kegiatan belajar di sekolah. Yang kedua, bagaimana sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan aktif bagi siswa dengan gangguan koordinasi gerak. Sekian moderator, terima kasih. Bun, untuk pertanyaannya. Selanjutnya silakan. Saya izin bertanya moderator, saya juga mempunyai 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa perbedaan antara hambatan intelektual ringan dengan gangguan neurologis sekunder, serta bagaimana keduanya saling berinteraksi? Soal yang kedua, bagaimana peran guru pendamping khusus atau GPK dalam penyesuaian pembelajaran motorik halus dan kasar bagi anak yang memiliki hambatan intelektual ringan setelah kondisi fisiknya berubah? Mungkin hanya itu, moderator. Terima kasih. Terima kasih Elsa. Selanjutnya untuk Kia dipersilakan memberikan 2 pertanyaan. Izin moderator, saya ingin memberikan pertanyaan. Ya, silakan. Pertama, intervensi kolaboratif apa yang dapat dilakukan antara guru, terapis, dan orang tua agar perkembangan anak yang mengalami penurunan kemampuan propriosepsi dan neuroplastisitas dapat lebih optimal. Pertanyaan kedua, apa potensi resiko psikososial yang muncul mungkin akibat perubahan kemampuan fisik anak dengan hambatan intelektual ringan, dan bagaimana guru dapat membantu menjaga kesehatan emosionalnya? Sekian dari saya, terima kasih moderator. Terima kasih kepada Kia dan teman-teman semua atas pertanyaannya. Jadi kita tetapkan hanya 6 LO dari 12 pertanyaan tersebut. Akan saya bacakan. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan ataksia dan bagaimana gangguan ini mempengaruhi koordinasi motorik halus dan kasar pada anak? Yang kedua, mengapa hipotonus otot dapat menyebabkan anak sering terjatuh dan kesulitan menjaga postur tubuh? Yang ketiga, bagaimana disartria mempengaruhi kemampuan komunikasi anak di lingkungan sekolah inklusi? Yang keempat, mengapa neuroplastisitas penting dalam proses rehabilitasi anak dengan gangguan neurologis? Yang kelima, strategi apa yang dapat diterapkan guru PLB untuk mendukung rehabilitasi neuropsikomotorik melalui kegiatan belajar di sekolah? Yang keenam, terakhir, intervensi kolaboratif apa yang dapat dilakukan antara guru, terapis, dan orang tua agar perkembangan anak yang mengalami penurunan kemampuan propriosepsi dan neuroplastisitas dapat lebih optimal. Dari 6 tersebut, kita mendapatkan masing-masing kesempatan buat menjawab. Silakan yang ingin menjawab pertanyaan pertama. Izin saya moderator mau menjawab pertanyaan yang pertama. Silakan Bunga. Pertanyaannya yaitu, apa yang dimaksud dengan ataksia dan bagaimana gangguan ini mempengaruhi koordinasi motorik halus dan kasar pada anak? Jawabannya adalah, ataksia adalah suatu gangguan pada sistem saraf yang menyebabkan hilangnya kemampuan tubuh untuk mengkoordinasi gerakan otot dengan baik. Gangguan ini biasanya terjadi karena kerusakan pada cerebrum, otak kecil, yaitu bagian otak yang mengatur keseimbangan, koordinasi, dan kontrol gerak tubuh. Pada anak ataksia, sangat mempengaruhi koordinasi motorik halus dan kasar, yaitu motorik halus. Anak mengalami kesulitan dalam melakukan gerakan kecil dan mengontrol, seperti menulis, menggambar, memegang sendok, dan mengancingkan baju. Gerakan tangan tampak gemetar atau tidak tepat sasaran. Motorik kasar, anak tampak berjalan tidak seimbang, langkahnya goyah, sering terjatuh, dan sulit menjaga keseimbangan saat berdiri atau berlari. Dengan demikian, ataksia menghambat kemampuan anak dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang membutuhkan keseimbangan dan ketepatan gerakan, baik yang bersifat lembut halus maupun yang membutuhkan tenaga atau besar. Sekian dari jawaban saya, moderator. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bunga untuk jawabannya.
Selanjutnya LO kedua ada yang ingin menjawab. Izin moderator, saya ingin menjawab pertanyaan LO kedua Silakan Yera. dengan pertanyaan, mengapa hipotonus otot dapat menyebabkan anak sering terjatuh dan kesulitan menjaga postur tubuh? Dari sini jawabannya yaitu hipotonus otot atau hipotonia adalah kondisi di mana terjadi penurunan tonus otot sehingga otot terasa lemah dan kurang tegak saat istirahat. Pada anak, hipotonus menyebabkan berkurangnya kemampuan otot untuk menahan posisi tubuh melawan gravitasi. Akibatnya, anak mengalami kesulitan menjaga keseimbangan, mempertahankan postur tubuh, dan melakukan gerakan motorik halus maupun kasar secara stabil. Kelemahan tonus ini juga memengaruhi kontrol postural, yakni kemampuan tubuh mengatur posisi kepala, leher, dan batang tubuh, hingga anak lebih mudah kehilangan keseimbangan dan sering terjatuh saat berdiri atau berjalan. Selain itu, koordinasi antar muskel menjadi tidak efisien, sehingga respon terhadap perubahan posisi tubuh juga terlambat. Contohnya, anak dengan hipotonus sering menunjukkan postur tubuh duduk membungkuk, kesulitan mempertahankan posisi berdiri lama, dan langkah kaki yang tidak stabil. Sekian dari saya, moderator. Terima kasih. Terima kasih Yera untuk jawabannya. Untuk LO ketiga, saya izin menjawab dengan pertanyaan bagaimana disartria mempengaruhi kemampuan komunikasi anak di lingkungan sekolah inklusi. Jawaban dari saya itu, disartria dapat sangat mempengaruhi kemampuan komunikasi anak di lingkungan sekolah inklusi karena gangguan ini menyebabkan ucapan menjadi tidak jelas, lambat, dan sulit dipahami oleh orang lain. Akibatnya, anak sering mengalami kesulitan untuk menyampaikan ide, menjawab pertanyaan, atau berpartisipasi dalam kegiatan belajar kelompok. Selain itu, anak dengan disartria biasanya memiliki kelemahan pada otot lidah, bibir, dan rahang, sehingga sulit mengontrol artikulasi kata. Hal ini membuat komunikasi verbal menjadi terbatas, bahkan bisa menimbulkan rasa frustrasi atau rendah diri ketika teman-teman dan guru tidak memahami ucapannya. Dalam konteks pendidikan inklusi, disartria bukan hanya berdampak pada aspek bahasa, akan tetapi juga interaksi sosial dan partisipasi akademik anak. Anak mungkin menjadi lebih pasif, menarik diri, atau kurang percaya diri dalam diskusi kelas. Oleh sebab itu, guru perlu memberikan dukungan komunikasi alternatif seperti alat bantu visual, gestur, atau komunikasi augmentatif untuk membantu anak mengekspresikan diri dengan lebih efektif. Sekian jawaban dari saya untuk LO ketiga. Selanjutnya LO keempat memberikan jawaban. Izin moderator. Mengapa neurofleksitas penting dalam proses rehabilitas anak dengan gangguan neurologis? Neurofleksitas penting dalam rehabilitas anak dengan gangguan neurologis karena memungkinkan otak membentuk dan memperkuat sambungan saraf baru untuk menggantikan fungsi yang